Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, eh, alhamdulillah pada pekan ini kita masuk pada pertemuan ketiga dan video ini dibuat dalam rangka pembelajaran asinkronus. Jadi pada pekan ketiga dan keempat ini kita eh, masuk pada jadwal atau agenda pekan pembelajaran asinkronus. Karenanya saya membuat video ini sebagai guidelines ketika rekan-rekan mempelajari modul yang sudah disertakan, modul dan bahan ajar yang sudah disertakan pada uh, web fast learning ya. Baik, rekan-rekan sekalian, pada pekan lalu dan pekan ini kita masih membahas tentang medan listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uh, dalam di semua benda atau di alam ini dia memiliki muatan-muatan listrik seperti itu ya. Dan setiap muatan listrik itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dia memiliki gaya listrik statis ya, dia memiliki gaya F pada listrik statis. Nah, jika saya gambarkan di sini, jika terdapat dua partikel Q1 dan Q2 berdekatan, maka di antara dua muatan tersebut eh, memiliki gaya ya yang sudah kita pelajari pada hukum Coulomb. Pertanyaannya, saya tuliskan di sini pertanyaannya leneh ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Q1 itu tahu bahwa di dekatnya itu ada Q2 atau mungkin Q3 sehingga terjadi gaya listrik di antara keduanya. Nah, hal ini dijawab dengan sebuah konsep yang disebut dengan medan listrik atau electric field. Da, eh, di mana setiap partikel dengan muatan eh, menyebar medan listrik ke segala penjuru arah. Jadi kalau misalnya kita punya Q1, maka dia memiliki medan listrik di sini. Oke. Lebih tepatnya adalah medan garis-garis medan listrik atau electric field line ke semua arah. Karena ini positif, maka kita lihat tanda panahnya dia toward atau keluar ya. Seperti ini. Oke. Dan begitu pula Q2. Q2 juga dia memiliki medan listrik atau garis-garis medan listrik. Oke. Karena ini positif, maka dia memiliki tanda panahnya toward atau keluar. Sehingga dengan konsep ini kita dapat memahami bahwa Q1 dia mau mengetahui di dekatnya ada partikel dengan muatan listrik positif Q2. Karena Q2 juga menyebarkan garis medan listrik yang sama. Karena dia sama-sama positif, maka dia menuju keluar juga. Sehingga bersinggungan dengan Q1. Sehingga Q2 mendorong Q1. Gitu ya. Mendorong Q1 walaupun tidak bersentuhan, tapi karena keduanya memiliki garis-garis medan listrik. Nah, itu konsep dari medan listrik. Nah, medan listrik sendiri eh, kita tuliskan medan listrik ini adalah E ya, medan listrik ini adalah E dengan tanda vektor di atasnya seperti itu karena medan listrik adalah medan dengan vektor ya, medan dengan vektor sehingga sebuah muatan listrik yang menyebarkan medan listrik ke segala arah memiliki gaya dan arah itu ya, memiliki gaya dan arah. Bagaimana mengukurnya dan bagaimana mengetahui medan listrik? Caranya adalah misalnya kita memiliki satu benda di sini dengan muatan positif atau charge object, ini benda yang diberikan muatan positif. Nah, bagaimana mengetahui besarnya medan listrik adalah dengan menempatkan muatan uji di dekat objek dengan muatan listrik. Ditulis di sini adalah test charge Q0 atau Q0 at point P. Jadi pada satu titik tertentu di dekat
benda dengan muatan listrik ini. Nah, sehingga kita akan mengukur gaya listrik statis yang diberikan objek tersebut, diberikan objek terhadap muatan uji. Kita lihat ini ada F, ini gaya listrik. Gaya listrik statis ya, gaya listrik statis. Nah, maka kita akan mengukur besarnya gaya listrik statis yang diberikan objek tersebut kepada muatan uji sehingga definisi medan listrik adalah gaya medan listrik statis dibagi dengan Q0 atau muatan uji. Inilah mengukur atau mencari medan listrik, ya, medan listrik. Nah, arahnya sendiri bagaimana? Nanti arahnya kita akan jelaskan. Karena pada contoh kasus ini muatan uji yang diberikan adalah positif, ini test charge positif, maka kita lihat arah dari medan listrik ini tandanya sudah berubah ya. Kalau ini masih F, ini sudah E, artinya E adalah medan listrik atau kita tulis dengan electric field electric vector E, sehingga arah dari medan listrik ini adalah dia menjauh, ini toward ya, dia keluar karena dia sama-sama positif. Nah, positif itu dia memiliki garis, nanti ini akan terjawab ketika kita mempelajari garis medan listrik di berikutnya. Nah, ini arahnya ini adalah keluar karena dia adalah muatan positif. Tes uji ini muatan positif. Oke. Berikutnya, nah ini kita akan mengilustrasikan garis medan listrik. Garis medan listrik. Nah, jika sebuah objek berbentuk bola dipenuhi dengan muatan negatif, kemudian didekatkan dengan satu partikel uji atau positive test charge di sini, apakah yang akan terjadi? Yang pertama, gaya dari listrik statis F akan mendorong partikel muatan uji ini menuju ke objek, ke sini ya, menuju ke objek yang bermuatan negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada bola dengan muatan negatif ini, dia dikelilingi oleh garis medan listrik. Ingat, di atas saya tuliskan ada yang disebut dengan electric field factor, medan listrik ya, E, tapi juga di sini kita mengenal adanya garis medan listrik. Digambarkannya berbeda. Garis medan listrik ini adalah warnanya biru. Di sini ya, warnanya biru. Sedangkan medan listrik vektor adalah warnanya oranye. Kita lihat panahnya juga berbeda. Nah, di sekeliling bola terdapat garis-garis medan listrik ini nih, yang warna biru ini. Di sekeliling medan listrik ini terdapat garis-garis medan listrik menuju bola. Kenapa menuju bola? Karena bola ini dipenuhi dengan muatan negatif. Ya kan? Dipenuhi dengan muatan negatif. Maka, pada kondisi ini, vektor medan listrik atau E searah dengan garis medan listrik. Kita lihat, karena test charge-nya ini adalah positif, kalau positif itu dia menuju toward, keluar dari partikel, sedangkan
uh, sorry outward, karena dia positif dia outward keluar, sedangkan negatif dia toward menuju, sehingga kita lihat garis dari vektor ini dia akan searah dengan garis medan listrik. Oke, jangan salah. Nah, terdapat dua aturan ketika kita akan menggambarkan garis medan listrik. Ya, yang pertama adalah vektor medan listrik, ini vektor medan listrik yang berwarna oranye ini harus bersinggungan dengan garis medan listrik yang berwarna biru dan memiliki arah yang sama. Kita lihat arahnya sama antara garis medan listrik dan vektor medan listrik, dan dia bersinggungan, tangan dia bersinggungan. Ini garis biru, di dalam garis biru itu bersinggungan garis medan listrik, atau bersinggungan vektor medan listrik yang warna oranye. Nah, garis pada bidang listrik yang tegak lurus, maka kerapatannya dituliskan sini, kerapatan garis medan listrik menunjukkan besarnya medan listrik. Karenanya semakin rapat garisnya, maka besaran medan listriknya semakin banyak. Jadi kalau ini gambarnya adalah 3 dimensi, maka ini ya semua tuh garis-garis gitu ya, garis-garis medan listrik. Maka semakin rapat garisnya, ya medan listriknya akan semakin besar. Nah, ini kalau bentukannya bola. Nah, bagaimana kalau bentukannya itu adalah sheet atau plane ya, kotak seperti ini. Lembaran ya, lembaran atau plane ya, kotak datar. Nah, pada contoh kasus ini objek ini adalah ini objek ini muatannya positif, ya kan? Muatannya positif. Objek ini karena ini dengan muatan positif, bagaimana cara mengukur E pada lembaran atau objek yang berupa lembaran ini dengan muatan positif? Caranya adalah sama, diberikan partikel uji, test charge. Nah, pada contoh kasus ini adalah test charge-nya adalah positif. Kita lihat, kalau positif maka dia akan outward, dia akan keluar arahnya ya. Kalau negatif, ini contohnya negatif, ini arahnya adalah toward, dia masuk ke dalam. Nah, kita lihat, maka kalau misalnya kita dekatkan positif test charge ini di dekat objek dengan muatan positif ini, maka dia akan memiliki gayanya seperti ini. Dia akan memiliki gaya, dan gaya ini juga karena E adalah F gaya dibagi muatan uji, maka kita lihat di sini adalah medan listriknya searah dengan garis medan listrik. Vektor medan listrik searah dengan garis medan listrik. Seperti aturan yang pertama ini. Medan listrik itu harus bersinggungan dengan garis medan listrik. Atau vektor medan listrik harus bersinggungan dengan garis medan listrik. Kita lihat, ini kalau kerapatannya, kalau misalnya ini ya berarti semuanya adalah garis-garis medan listrik. Dan jika kita tempatkan muatan uji di sini, maka ini vektor medan listrik. Sebenarnya muatan uji ini adalah satu cara saja untuk mengukur. Karena pada kenyataannya muatan uji ini kan tidak ada. Yang ada adalah objek lain dengan muatan listrik tertentu. Sehingga dari situ kita menemukan medan listrik. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk mengukurnya salah satunya adalah dengan cara, ini cara mengukur, bukan berarti nantinya hanya satu partikel saja, tidak, tapi banyak partikel di sini sehingga muncul banyak medan listrik yang memiliki gaya dan memiliki arah. Seperti itu. Yang harus diingat, saya kasih tanda ini kotak biru ini, yang harus diingat bahwa garis medan listrik yang biru ini, garis medan listrik dengan muatan positif akan menjauh dari objek awal
dan berakhir pada muatan negatif. Jadi, misalnya kita punya objek ini, muatan positif, maka dia akan menjauh dari objek dan akan berakhir pada satu muatan negatif. Misalnya di sini ada muatan negatif, maka dia akan berakhir di sini. Garis medan listrik. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah garis medan listrik dengan muatan positif akan menjauh dari objek, dia akan keluar outward dari objek menuju dan berakhir pada muatan negatifnya selaras. Karena muatan negatif itu arah medan listriknya, arah garis medan listriknya adalah toward, ya kan? Toward. Seperti itu kan? Toward. Jadi apa namanya? Selaras ya, secara apa namanya? Arah dari positif negatif ini. Nah, bagaimana kalau ini kan bentuknya lurus-lurus semua ya? Medan listriknya nih tangannya semua lurus karena kondisinya adalah dia seperti ini. Bagaimana dengan bentuknya kurva? Nah, ketika bentuknya kurva ini terjadi jika dua positif charge dengan muatan yang sama. Muatan yang sama positif. Positif nih ya kan? Seperti itu. Sehingga dia memiliki garis medan listrik, ingat, garis medan listriknya seperti ini. Dia tidak bisa langsung sini karena dia saling memberikan gaya sehingga dia terjadi belokan ini. Sehingga ada kurvanya. Nah, bagaimana dengan eh, vektor medan listriknya? Kita lihat, kita harus merujuk pada aturan yang pertama. Vektor medan listrik harus bersinggungan atau tangan dengan garis medan listrik. Kita lihat, garis oranye ini dia bersinggungan dengan garis biru ini. Tapi kita lihat arahnya. Dia kalau garis biru ini ke sini, tapi kalau garis medan listrik ini tetap lurus. Oke, dan rekan bisa perhatikan bagaimana perbedaan antara garis medan listrik dengan vektor medan listrik. Nah, garis medan listrik ini akan keluar dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Nah, ini muatan negatif karena toward, jadi seperti ini. Misalnya ini ada muatan negatif lagi, dan seterusnya. Nah, ini sebagai gambaran. Karena pada pekan ini, kita membahas bagaimana menghitung medan listrik jika dalam bentuknya itu berupa misalnya benda garis seperti ini, itu ya, continue object, atau misalnya bendanya itu adalah berupa cincin seperti ini. Bagaimana menentukan atau menghitung dari medan listriknya? Atau mungkin juga bendanya solid ya. Bendanya misalnya solid seperti ini, berupa disk gitu ya. Ini solid seperti ini. Bagaimana menghitung E-nya? Bagaimana menghitung medan listriknya? Seperti itu. Dan ini dibahas pada modul ketiga ini. Dan ini mudah-mudahan video ini sebagai guideline saja karena apa namanya ini menjadi bekal buat teman-teman mempelajari modul yang sudah kami sertakan di fast learning. Itu saja mungkin saya pikir video ini menjadi guidelines buat teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih di forum atau juga mungkin nanti di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.